Aku Samudra, seorang siswa yang tampak biasa, namun menyimpan kerapuhan jauh di dalamnya. Aku melukis rutinitas dengan senyum yang dipaksa, menaruh rasa yang hampir runtuh tepat di balik kata-kata. Tersungkur di tanah aku, berselimut tebu sekujur tubuhku. Dan menyengat Samudra, kalau di rumah tidurmu tidak nyaman, silakan tidur di ruang kepala sekolah. Ya Bu, maaf ya Bu, saya janji nggak akan ulangi lagi Bu. Perhatikan pelajaran, Samudra. Ya Bu. Woi. Jujur deh, nilai matematika kamu dapat nilai 95 itu dapat bocoran soal dari mana? Pekerjaan kamu kan cuma tidur di kelas. Bocoran? Orang pintar kayak aku mah gak butuh bocoran. Bohong, aku udah belajar dari pagi sampai malam, tapi tetap aja remedial. Gak tidur tuh bukan jaminan, Ra. Justru kita juga tetap butuh tidur supaya otak kita tuh gak pusing. Tuh dengerin tuh, belajar matematika udah kayak mau perang aja. Rumus tuh gak perlu dihafal, cuman diajak berteman aja. Temenan gimana? Emang angka bisa diajak mabar? Masuk akal ah. Makanya nilai kamu lebih kecil dari aku. Kamu terlalu maksa. Lihat nih, sepatu aku beda sebelah aja, aku terpintar. Duh, kamu tuh kayak nyambung ya kan? Minimal kasih tips kayak biar nggak lulus lagi. Tips ya, berhenti belajar sih kataku. Otakmu itu gak didesain buat ngitung, cuman buat tahu nilaiku aja sih. Ada, itu mah bukan tips, tapi penghinaan tau nggak? Udah deh, daripada kita berdebat gak jelas gini, mending kita ke kantin ya. Ayo, yuk. Sam, kita cobain kafe baru yang dekat sekolah yuk. Kamu belum pernah cobain di sana kan? Kayaknya kalian aja deh. Soalnya aku mau ke perpus kota. Ayo dong Sam, kapan lagi coba? Lagian kan di sana ada dekat juga kok, jadi kamu nggak sekirain cowok. Tapi ayolah Sam, urusan perpus mah belakangan aja. Emang kamu gak bosan apa ke perpus terus? Jangan pakai cara deh, nanti kamu jadi gak bisa ngitung kayak dia. Maaf. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya
Gak bisa gini, Pat. Dari awal kamu salah masukin variabel, tau nggak? Hasilnya jadi berantakan semua nih. Juara, cuman beda 0, sekian aja. Ribet banget. Gurunya paling maklum lah. Yang penting kan kita berusaha. Jangan aku banget lah, kayak kan obat kering. Karena aku kamu. Maksud kamu? Aduh, kalian ini kalau kalian debat terus nih, yang ada nih KP bakal berubah jadi ruang kelas. Kasihan tuh Kaluna. Niatnya mau relax malah jadi dengar seminar matematika gratis. Nih, udah santai aja. Nanti kan kita belajar juga pas ada kelompok. Mending kita fokus habisin cemilan deh. Ya anggap aja nih reward buat kita karena udah selamat dari ulangan tadi. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Jangan untuk mengalir, sebab nanti kau akan terbawa arus. Jangan mau untuk berjalan, sebab nanti kau akan hilang arah. Lalu tinggallah kau sendiri. Dia bilang mengalir saja. Sam, aku udah lihat nilai ulangan kamu yang terbaru. Nilai kamu tertinggi di kelas kita, tapi aku lihat kamu semakin sering melamun. Apa semudah itu ya bagimu untuk menjadi nomor 1 sampai kamu selalu santai? Han, ambisi itu bagus, tapi jangan sampai butain kamu sama teman sendiri. Kamu itu pintar. Kamu tahu, kalau mesin yang dipaksa terus bekerja akan alami yang namanya overheat. Sama, kamu lagi ngejar nilai atau lagi lari dari sesuatu? Sam, dengerin. Jadi harapan orang lain itu pilihan, bukan tanggung jawab. Tapi jaga diri sendiri itu kewajiban. Ngapain kamu ngasih banyak warna ke orang lain kalau duniamu sendiri udah pucat? Jadi Sam, kamu juga kok kasih tekanan soal angkat pesan muda. Kita semua tuh butuh tenang, tau nggak? Dia bilang mengalir saja. Sam, tadi siang ayah ketemu dengan Om Satya. Kamu ingat anaknya si Kenan? Iya ya, ingat. Nih lihat Sam, si Kenan baru aja dapat beasiswa ke Singapura. Kata Om Satya, si Kenan tidak mau bikin malu orang tuanya dengan nilai yang standar. Ayah heran Sam, fasilitas sama, sekolah sama-sama bagus, tapi kok bisa si Kenan seambisius itu? Sedangkan kamu merasa puas dengan nilai 92 yang itu aja. Ya
itu memang karena kita suka belajar aja ya, bukan karena takut sama ayahnya. Ayah tuh pengen bangga karena nilai itu, pengen bangga karena merasa menang dari hati ya. Kalau ayah tuh mau trofi buat dipamerin dengan ayah, mending ayah beli aja deh. Aku capek ya dibanding-bandingin terus sama orang yang gak aku kenal, cuma buat muasin egonya ayah aja. Pagi Ra. Pagi Sam. Bro, masih hidup? Kusut banget muka. Kenapa? Kok kayak robot yang kehabisan baterai gitu sih? Gak usah nanya aku kenapa. Aku capek. Jangan ganggu Samudra, dia lagi gak pengen diganggu tau gak? Biasanya dia gak pernah marah kalau aku ganggu. Ngerasa apa? Sivan, aku lagi ngomong sama Kak Luna tau gak? Iya. Ada aku gak bohong. Bahasa apa? Kalian ngerasa gak sih akhir-akhir ini Samudra tuh kayak beda gitu? Ini gimana? Dan lihat aja tadi pagi dia tuh lesu banget. Kayaknya ada yang dia sembunyiin deh. Kadang orang yang paling sering bikin orang lain ketawa justru orang yang paling jago sembunyiin capeknya. Kalian udah pada ngerjain tugas MTK belum sih? Yang mana tuh? Yang kemarin dikasih linknya. Ada suara di atas. Suara apa tuh? Samperin yuk. Sam, ngapain duduk lantai dingin? Kan ada kursi. Lagian, ini buku kenapa berantakan banget sih? Jangan bikin kita takut deh. Mana Samudra yang biasanya nggak pernah serius? Ayolah kita pulang. Aku traktir bentar di depan deh. Dulu aku pikir hidup adalah perlombaan tanpa garis finish, bahwa jika aku berhenti sejenak, aku akan kehilangan segalanya. Tapi ternyata dunia tetap berputar meski aku berjalan pelan.
Dan orang-orang yang tulus menyayangiku justru lebih suka melihatku bahagia daripada melihatku sempurna. Ternyata menjadi cukup itu sudah lebih dari cukup. Ku ingin belajar menerima diri